Sama lah kayak yang lain efisiensi. Tapi masa yang efisiensi yang utama? Ya kan mungkin pada dasarnya ya memang mungkin mereka nggak mengenal teater itu apa. Mereka itu nggak mengenal pemilihan judul Silang Sengkarut Dramaturgi. Mungkin ya yang jadi pertanyaan apa? Kenapa judul ini harus dipilih untuk dijadikan sebuah judul dalam sebuah buku tentang pertunjukan di Festival Teater Jakarta Timur? Mungkin itu sih Mas dari Akbar. Walaupun dulu ya satu provinsi sebenarnya, cuma karena udah pemekaran di beberapa belas tahun yang lalu mungkin ya. Pada akhirnya muncullah Kepulauan Riau ini. Jadi memang dari TK lahir besar di sana sampai SMA, kemudian pada tahun 2017 memberanikan diri untuk merantau hijrah ke kota besar, ingin melihat gedung-gedung tinggi. Nah, menurut hikmat saya gitu, kenapa pada akhirnya banyak yang mungkin merasa ngejelimet ngebaca buku ini mengenai review-review detail berdasarkan analisis, berdasarkan literatur yang dituangkan Mas Arung dengan buku ini adalah bisa jadi saya kembali ke pertanyaan dasar dan akar banget gitu. Mungkin bisa jadi adalah sebenarnya pertanyaan tentang teater adalah atau dramaturgi adalah itu belum jejak gitu, belum duduk gitu, belum satu perspektif, sehingga apa yang disampaikan Mas Arung ke dalam tulisannya ini menjadi ruwet gitu. Sama halnya dengan kasus yang disampaikan oleh Mas Akbar tadi gitu tentang si festival ini ya. Pertanyaan dasar banget kan sebenarnya, kenapa festival ini dibuat gitu? Kenapa pada akhirnya di dalam festival ini ada A, B, C, dan D? Tujuannya apa? Purpose-nya apa gitu? Ditambah lagi dengan mungkin orang-orang yang di dalamnya bukan tidak proper, tapi mungkin bisa jadi bukan ahli di bidangnya, sehingga capaian atau tujuan dari sesuai dengan kaidah-kaidahnya katakanlah seperti itu. Mungkin itu sih yang menjadi hikmat saya ketika saya merespon dan saya juga membaca beberapa part yang ada di buku ini. Memang dari juga sendiri Mas Arung belum membaca secara utuh semuanya gitu istilahnya. Cuman yang dari highlight itu tentang pengetahuan koreografi sosial dalam memahami festival, kemudian juga karena ada kata koreografi di dalamnya situ, otomatis kita sebagai koreografer juga kita kan juga pelaku dan pembuat dramaturgi ini kan memang bahasa orang teater ya, kalau nggak salah boleh dikoreksi gitu. Yang kemudian juga sekarang ini juga dipinjam mungkin ya bahasanya, dipinjam atau diadopsi juga sama teman-teman seni pertunjukan gitu, baik tari maupun musik. Kalau musik kan komposisi ya gitu, nah di tari juga ada komposisinya gitu, sama halnya gitu. Mungkin itu sih. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang di awal tadi, teater itu adalah festival itu adalah, itu apakah sudah menjadi satu kesatuan tujuan yang sama nih arahnya gitu. Festival ini tuh bentuknya itu tujuannya untuk apa sih gitu? Apakah hanya untuk sebagai pementasan yang kemudian juri menilai oh ini bagus ini enggak gitu, hanya sekedar ditukar gitu, ataukah memang festival ini adalah sebuah ajang yang dimana katakanlah penyelenggaranya adalah pemerintah gitu ya, sebagai bentuk nggak tahu gitu. Dan bisa jadi kita gabung di dalam sebuah teater juga kita nggak tahu alasannya apa gitu. Nah itu sih yang mungkin yang menjadi kegelisahan kita juga sebagai penari, sama halnya gitu, cuman beda disiplin aja gitu, cuman cara kerjanya kayaknya sama deh gitu di setiap festival, di setiap kegiatan atau komunitas gitu. Kemudian balik lagi ngerespon tentang yang pada akhirnya sebagai makmum itu ya inilah yang pada akhirnya menjadi PR kita bersama gitu ya, dimana membawakan sebuah isu, apalagi memasukkan unsur koreografi sosial, isu itu yang dibawa ke dalam pementasan. Tahu ada yang namanya teater keliling ya,
mau juga dari perspektif timur ya. Nah karena kebetulan aku alumni dari alumni UNJ juga pendidikan tari. Sebenarnya aku tingkatnya Kak dari aku angkatan 2018 di S1 UNJ-nya, alhamdulillah S2-nya juga di Solo juga, dan kembali lagi ketemu lagi sama Kak Dare. Jadi secara intensnya mungkin kami sering ketemu karena di kampus juga ya Kak ya. Selain itu juga kita di luar itu kita ikut beberapa project, salah satunya adalah di teater tadi. Dan basically kalian pasti mengalami yang namanya olah tubuh, olah rasa, ya kan? Itu semua all in apa yang kalian lakukan itu ada di basic tadi juga teman-teman. Jadi kalau misal kalian lompat-lompat, guling-guling, kopro, itu juga penari juga melakukan itu, sama pun seperti kalian. Cuman kalau kami dari perspektif tari, makanya aku selalu bilang orang teater tuh orang gila, paham nggak? Maksudnya adalah ketika kita kalau kita bilang secara vokal, teman-teman pasti bisa ekspresinya lebih banget gitu. Sedangkan kita terbatas cuma hanya ruang di situ aja gitu. Nah itu pun yang termasuk di dalam dan juga kan nggak semua orang bisa mengartikan apa yang kita gerakin gitu. Nah makanya peran interaksi dan juga reaksi dari si sutradara sama si koreografer itu harus sinkron. Kalau misalnya pengennya A, tiba-tiba si koreografernya nangkepnya B, itu jadi AB dong, bukannya jadi A ya kan. Nah itu yang pada akhirnya aku baca dan mungkin pernah aku tonton juga baik itu dari festival-festival yang ada di Jakarta, kemudian juga memang secara ini juga aku main di Timur teman-teman. Bentuk ataupun media yang bisa disampaikan oleh koreografer atau sutradara itu bisa bentuk apapun kayak gitu, dan tidak menutup kemungkinan yang tadi aku bilang kalau misalnya tadi kita mau membahas tomat teman-teman, mungkin orang akan rancu juga, tomat ini sayur apa buah, ya kan pasti ada yang bilang tomat sayur kok, tomat buah kok. Nah itu tergantung bagaimana penonton tadi balik lagi menangkap dan merealisasikan itu dalam pertunjukan yang kita bilang. Termasuk kalau misalnya berkaitan dengan apresiasi tadi, bisa ada berbagai perspektif ya Kak. Pada akhirnya mau dia ngatiin apa, misalnya begini, ini apa nih, pelangi SpongeBob kah? Ya kan? Ini mau melambaikan dada-dada kah? Nah itu sering terjadi teman-teman, dimana ini kalau kita ngomongin koreografi dan juga penata tari itu beda ya Kak, konteksnya teman-teman. Perlu diketahui kalau dibilang koreografer mungkin adalah capaiannya si orang itu adalah menciptakan gerak baru, koreografer. Kalau penata tari atau penata gerak, gerakan yang sudah ada itu bisa di sebagian hal saja gitu. Pemikiran Bauman lebih dalam setiap individu cenderung tunduk pada sistem itu kan berarti sistem yang ditampilkan pada lomba atau festival itu kita ini tampilkan semudah-mudahnya seperti tadi kata Mbak Chau, kita tuh punya tekanan kita harus seperti itu. Sedangkan ini saya agak bawa keluar ya dari konteks dari ini. Saya membaca buku oleh Dewi Sitorus itu Anak Tari dan Bukit Duri. Itu cerita tentang Bu Tati. Bu Tati menceritakan dulu mereka kan sebagai tapol gitu, ada tapol yang punya anak gitu. Cara mereka melewati waktu adalah memulai suatu hal seni gitu. Teater salah satunya. Anak-anak itu pun diajak untuk mengikuti hal tersebut. Sebagai anak-anak yang tumbuh di dalam hutan tersebut, pasti mereka kan hanya tahu ya ini tidur jam segini, boleh bising jam segini, itu ada komandan, datangnya komandan itu kita harus diam. Tapi sebagai anak pun juga mereka saat diikut untuk ayo kita tampil bareng yuk, mereka semena-mena, oh ya saya dulu teman itu, saya mereka mengekspresikan secara natural sebagai anak kecil, walaupun tahu saya berperan sebagai, misalnya anak ini berperan sebagai sebuah karakter lah. Saya rasa itu sih, saya masih bertanya kayak sebenarnya kita bisa mengubah tundukan kita pada sistem perlombaan ataupun segala dengan
dengan apa ya, dengan menaturalisasi diri gitu. Tapi maaf kalau bahasa saya ribet-ribet, soalnya saya bingung juga mengangkat kata yang saya katakan. Itu saja. Tentang koreografer dan sutradara. Tadi saya dengar koreografer dan sutradara itu harus satu kepala gitu untuk menghasilkan output yang bagus. Tapi jika satu orang memerankan pekerjaan sebagai sutradara dan dia juga sebagai koreografer, itu kira-kira bisa nggak sih? Coba gitu. Terima kasih. Oke.